Pada video hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ini merupakan lanjutan dari materi statistika pada video sebelumnya. Jadi silahkan cek video sebelumnya. Jadi ukuran penyebaran data ini kita akan membahas 6 subbab materi. Untuk yang pertama adalah jangkauan atau disebut juga range. Kemudian yang kedua hamparan atau jangkauan antar kuartil. Yang ketiga adalah simpangan kuartil. Keempat, simpangan rata-rata. Kelima, ragam. Dan yang keenam adalah simpangan baku. Untuk jangkauan, kita simbolkan J atau R biasanya. Itu adalah X maksimum dikurangi X minimum. Jadi, X maksimum ini adalah nilai dari data tertinggi atau terbesar. Kemudian minimumnya adalah nilai data terkecilnya. Sementara untuk hamparan, itu adalah Q3 dikurangi Q1, di mana Q3-nya itu adalah kuartil ketiga dan Q1-nya adalah kuartil 1. Kemudian untuk simpangan kuartil disimbolkan QD, itu adalah setengah dari hamparan, yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil ini juga bisa disebut dengan jangkauan antar semi kuartil. Yang keempat adalah simpangan rata-rata, di mana ada rumus data tunggal dan juga rumus data kelompok. Untuk data tunggalnya, sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N. Kalau data kelompoknya, rumus data tunggal tadi tinggal dikalikan F-nya. Jadi X bar ini adalah rata-rata, kemudian XI ini adalah data ke I dan juga nilai tengah jika dia di data kelompok. Kita bahas 4 subbab ini ke latihan soal. Untuk latihan soal yang pertama, diketahui tabel frekuensi, kemudian diminta untuk menentukan hamparan dan simpangan kuartil. Langkah pertama, karena kita mencari hamparan, kita butuh Q3 dan Q1. Maka kita membuat kolom FK kurang dari. Kemudian kita mencari kelas Q1-nya, yaitu 1/4 kali banyaknya data. Maka kelas Q1-nya ada di 11, yaitu terletak di kelas kedua. Kita substitusikan ke rumus kuartil 1. Batas bawahnya 51,5. Kemudian intervalnya adalah 5. Kita dapatkan 51,5 ditambah 30/8. Ketemu Q1-nya adalah 55,25. Kemudian kita mencari Q3, yaitu kelas Q3-nya terdapat di interval ke-4. Maka batas bawahnya adalah 61,5 ditambah 33 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q3, yaitu adalah 25, dibagi frekuensi dari Q3-nya 10 dan dikali intervalnya, yaitu 5. Maka didapatkan Q3-nya adalah 65,5. Setelah kita dapat Q3 dan Q1, kita dapat mencari hamparan dan simpangan kuartilnya.
maka hamparannya adalah Q3 kurangi Q1, didapatkan 10,25. Sementara simpangan kuartilnya, QD-nya adalah setengah dari hamparan. Didapatkan QD-nya adalah 5,125. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi diketahui data sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Untuk soal yang pertama, yang A itu adalah data tunggal, dan juga yang B itu adalah data kelompok. Karena rumus simpangan rata-rata itu adalah XI min X bar dibagi N, maka kita harus mencari X barnya dulu, yaitu rata-rata. Cara mencari rata-ratanya dijumlahkan semua, kemudian dibagi banyaknya N, yaitu 5. Jadi ketemu rata-ratanya adalah 6. Setelah kita ketemu rata-rata, kita gunakan rata-rata ini untuk mengurangi dari XI. Jadi XI-nya 8 kurangi 6, ditambah 3 kurangi 6, dan seterusnya. Ini semua harus di dalam harga mutlak, jadi nilainya positif. Dibagi dengan N, yaitu 5. Maka 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 dibagi 5. Kita dapatkan simpangan rata-ratanya adalah 8 bagi 5, yaitu 1,6. Yang kedua, kita mencari simpangan rata-rata data kelompok. Kita tetap membutuhkan X bar, yaitu rata-rata. Dan XI-nya untuk data kelompok adalah nilai tengah. Jadi kita buat tabel lagi, di mana ditambahkan XI, kemudian perkalian F dengan X. Kemudian harga mutlak XI dikurangi X bar, dan perkalian frekuensi dengan XI min X bar. Kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Kemudian kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Sigma F kali X dibagi sigma F. Kita jumlahkan semua. Maka 350 dibagi 25. Rata-ratanya adalah 14. Kita bisa mengisi kolom ke-5, yaitu XI kurangi X bar. Jadi 3 kurangi 14, 8 kurangi 14, dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan frekuensi untuk kolom terakhirnya. Setelah kita mengisi ke 6 kolom ini, kita bisa substitusikan ke rumus simpangan rata-rata. Jadi sigma F kali XI min X bar dibagi sigma F. Kita bisa jumlahkan pada kolom kelima. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 176 dibagi 25, hasilnya adalah 7,04. Jadi ini adalah simpangan rata-rata dari data kelompok. Sekarang kita masuk ke subbab yang kelima dan keenam, yaitu ragam dan simpangan baku. Nah, kenapa ini saya bahas langsung dua-duanya? Karena ini saling berkaitan rumusnya. Jadi yang kita bahas pertama adalah data tunggalnya terlebih dahulu. Ragam atau disebut juga varians disimbolkan dengan S kuadrat. Rumusnya adalah sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Sementara simpangan bakunya itu adalah
S, di mana S itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi, jika kita mencari simpangan baku, maka kita bisa mencari dari ragam kemudian di akar. Kita masuk ke contoh dulu. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Langkah pertama, yaitu kita mencari rata-ratanya. Karena di sana ada X bar. Kita dapatkan rata-ratanya adalah 5. Setelah kita ketemu rata-rata, kita bisa masukkan ke rumus dari ragam, di mana XI itu adalah data dikurangi dengan rata-ratanya. Maka S kuadrat atau ragamnya kita dapatkan 4. Maka untuk mencari simpangan baku, kita tinggal mengakar dari hasil ragam. Maka akar 4 adalah 2. Jadi bisa kita simpulkan di sini ragamnya atau variannya yaitu 4, kemudian simpangan bakunya adalah 2. Kita lanjut ke data kelompok dari ragam dan simpangan baku. Prinsip rumusnya sama, di mana S kuadrat itu adalah ragam atau varian. Rumusnya tinggal dikalikan F. Kalau yang data tunggal tadi tidak dikalikan dengan F. Jadi perbedaannya di situ. Kita langsung saja masuk ke contoh. Diminta untuk menentukan ragam dan simpangan baku dari tabel yang diketahui. Maka XI itu adalah nilai tengah karena dia data kelompok. Kemudian X barnya itu adalah rata-rata. Jadi kita buat kolom tambahan terlebih dahulu untuk mencari X bar dan juga XI atau nilai tengahnya. Kita buat tambahan 4 kolom untuk XI-nya, nilai tengahnya, kemudian perkalian frekuensi dengan nilai tengah, lalu nilai tengah dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk rata-rata, yaitu jumlah dari Fx dibagi jumlah dari F. Maka kita dapat rata-ratanya 30. Setelah kita mengisi kolom ke 5, kita dapat mengisi kolom ke 6. Tinggal dikalikan kolom kedua dan kolom ke 5. Setelah kita hitung, maka kita dapatkan varian atau ragamnya, yaitu 2800 dibagi 50. Maka hasilnya adalah 56. Kemudian S-nya atau simpangan bakunya adalah akar dari 56, yaitu 2 akar 14. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih.